Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safitri akan mempresentasikan tugas terstruktur pasar dan lembaga keuangan. Saya dari kelas manajemen 202. Rumusan masalah. Saat ini banyak sekali bermunculan pinjaman online atau pinjol dan banyak masyarakat yang terjerat hutang pinjol termasuk mahasiswa. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh konsumen, dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan melihat kondisi banyaknya masyarakat yang terjebak atau terjerat pinjol. Mengapa masyarakat atau mahasiswa dapat terjerat? Kemudahan akses dan iming-iming instan, literasi keuangan yang rendah, kebutuhan mendesak dan gaya hidup, taktik agresif pinjol ilegal, dan akses terbatas ke sumber pendanaan legal. Dampak negatif yang dapat dirasakan. Yang pertama, tekanan mental dan fisiologis. Banyak korban pinjol ilegal mengalami stres berat, depresi, bahkan percobaan bunuh diri akibat teror penagihan dan beban utang yang tak kunjung selesai. Yang kedua, kehancuran reputasi dan data pribadi. Praktek penyebaran data pribadi dan penagihan yang tidak etis merusak reputasi korban di lingkungan sosial dan profesional. Yang ketiga, lingkungan utang yang menjebak. Untuk membayar utang pinjol A, seseorang terpaksa meminjam lagi ke pinjol B, C, dan seterusnya, menciptakan utang yang terus beranjak-injak. Gangguan akademik dan produktivitas. Bagi mahasiswa, tekanan utang pinjol dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan prestasi akademik, dan bahkan menyebabkan putus kuliah. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Penegakan hukum yang tegas dan berkesinambungan. Contohnya pemberantasan tuntas, percepatan penanganan aduan, dan sanksi berat. Edukasi dan literasi keuangan masif. Contohnya kampanye nasional, integrasi dalam kurikulum, program edukasi komunitas. Lalu penguatan regulasi dan pengawasan. Contohnya regulasi yang adaptif, pengawasan lebih ketat, transparansi informasi. Penyediaan alternatif akses pendanaan yang mudah dan terjangkau. Contohnya program bantuan mahasiswa, peran BPR dan koperasi, peningkatan inklusi keuangan. Lalu dukungan psikososial dan hukum bagi korban. Yang pertama contohnya layanan konseling dan bantuan hukum. Apa yang harus dilakukan konsumen termasuk mahasiswa menghadapi maraknya pinjaman online atau pinjol? Yang A, pencegahan dini sebelum terjebak. Yang pertama, tingkatkan literasi keuangan seperti memahami risiko, mencari informasi yang valid, dan belajar mengelola keuangan. Yang kedua, verifikasi legalitas pinjol seperti mengecek di OJK dan memperhatikan legalitas pinjol tersebut. Yang ketiga, waspadai ciri-ciri pinjol ilegal seperti tidak berizin OJK, proses sangat mudah dan cepat, penawaran via SMS atau WhatsApp pribadi, bunga dan denda sangat tinggi, akses data pribadi berlebihan, tidak memiliki kantor fisik jelas, penagihan beretika buruk. Yang keempat, pertimbangkan alternatif pendanaan seperti pinjaman dari keluarga atau tetangga, konvensional atau koperasi, dana darurat, program bantuan atau beasiswa untuk penghasilan tambahan. Yang B, jika sudah terjebak pinjol ilegal. Yang pertama, laporkan ke pihak berwenang seperti OJK, kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Lalu blokir semua kontak penagih legal seperti ganti nomor jika sangat terganggu, hapus aplikasi pinjol ilegal. Yang ketiga, informasikan lingkungan terdekat. Yang keempat, jangan bayar pinjol ilegal jika sudah tidak mampu dan diteror. Lalu cari dukungan psikologis, jangan mudah tergoda lagi. Dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menghadapi jerat pinjol. Yang pertama,
Galakan edukasi dan literasi keuangan di lingkungan kampus dan masyarakat. Contohnya, gerakan sadar pinjol, materi edukasi kreatif, financial check up gratis. Lalu membentuk komunitas atau kelompok studi anti pinjol seperti forum diskusi dan kelompok riset. Advokasi kebijakan dan tekanan publik seperti surat terbuka atau petisi, audiensi dengan pihak berwenang, jejaring dengan media. Menyediakan saluran bantuan awal bagi korban, contohnya posko pengaduan mahasiswa dan kerjasama dengan lembaga hukum atau psikologi. Mendorong alternatif pendanaan yang aman, contohnya inovasi solusi keuangan dan promosi lembaga keuangan resmi. Memanfaatkan media sosial secara positif seperti konten edukasi viral, trending topik, dan verifikasi informasi. Kesimpulannya, pinjol legal adalah inovasi keuangan yang bermanfaat, namun perlu pemahaman dan pengawasan. Sedangkan pinjol ilegal adalah ancaman serius yang mengancam kesejahteraan sosial. Literasi keuangan dan perilaku bijak konsumen adalah kunci utama. Tanpa pemahaman yang memadai tentang resiko dan cara mengelola keuangan pribadi, masyarakat akan selalu rentan terjebak. Edukasi masif dan perubahan perilaku konsumen, selalu cek legalitas, jangan mudah tergiur, dan berani menolak adalah benteng pertahanan yang paling efektif. Lalu, perlunya sinergi multi pihak penanganan masalah pinjol ilegal tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah seperti OJK, Kominfo, dan kepolisian, lembaga pendidikan seperti kampus atau sekolah, komunitas masyarakat, dan media massa untuk edukasi penegakan hukum, penyediaan alternatif pendanaan, serta dukungan bagi korban. Terima kasih, segitu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.